Kalian percaya nggak sih guys kalau misalnya ras dan keturunan itu mempengaruhi sama namanya ukuran seseorang alias sesuatu yang kita punya? Kalau gue sih percaya banget ya, karena apapun yang kita punya, apapun yang kita miliki, kayak gimana bentuknya itu bergantung sama yang namanya keturunan, which is from our father, dari ras kita, dan bahkan juga mungkin emang ada campuran gitu. Ada banyak juga sih orang-orang Asia ataupun orang-orang yang Indonesia sendiri punya something yang di luar kewajaran. Banyak juga gue temuin, mungkin karena emang faktor dari keturunannya atau bahkan pun karena diolah. Welcome back to my channel Kim Tan HD. Apa kabar semuanya? Senang sekali gue Kim Tan bisa kembali menyapa kalian semua. Semoga kalian selalu bahagia. Di video kali ini gue Kim Tan bakal kembali bercerita pengalaman pribadi gue selama mengarungi dunia pelangi. Dan kali ini gue akan menceritakan pengalaman gue bertemu dengan salah seorang cowok blasteran Arab. Pertama kali juga gue dibikin hampir menyerah sampai menangis. Kenapa Kim? Kok bisa sih lo Kim menangis? Emang lu baper ya? No, bukan baper, tapi karena something yang dia punya itu bener-bener bikin gue kewalahan. Kalian wajib simakin dari awal sampai akhir karena bener-bener pengalaman kali ini tuh bikin gue speechless guys. Ya udah kalau gitu, gak usah berlama-lama ya. Siapin posisi yang nyaman, tisu kalau perlu. Jangan lupa like, comment, subscribe, nyalakan tombol loncengnya. Dan ayo kita mulai. Salah satu kota favorit gue adalah kota kembang alias kota Bandung, because di sana gue bisa menemukan apapun yang pengen gue temuin, makanannya, kulinernya, terus hal-hal yang menariknya. Berikut dunia pelanginya. Dan bertemu dengan salah seorang cowok blasteran Arab ini, gue menemukan dia di kota Bandung juga. Wow, kayak apa tuh Kim? Jadi guys, ini kejadiannya ketika gue masih tinggal di kota Subang sana. Waktu itu gue harus ke Bandung because teman gue ngadain acara di PPJ, dan mau nggak mau gue masih ke Bandung karena emang berhubung jaraknya jauh. Gue putusin buat nginep di sebuah hotel, dan akhirnya gue pun nginep di Hotel Aston di daerah Bandung. Ya udah, semuanya sih berjalan dengan seperti biasa aja. Awalnya nggak pernah ada something yang memang gue rencanakan because ini emang acara buat my friend gitu kan. Jadi gue nggak ada niatan buat kayak misalnya mencari siapa, ataupun juga pengen dapetin siapa, ataupun juga punya planning lain. Pokoknya khusus buat menemui temen gue yang punya acara. Titik, udah gitu aja. Hari itu tepatnya hari Jumat sore, gue berangkat dari Subang menuju Bandung menggunakan travel. Dan perjalanan kurang lebih memakan waktu 2 jam lewat tol Cipali, Cipularang, dan keluar tol Paster langsung menuju ke Hotel Aston. Semuanya berjalan lancar, tidak ada kendala apapun, dan semuanya pun juga ya biasa-biasa aja. Aplikasi pelangi pun gak pernah lupa untuk gue online kan, because sambil menyelam minum air yang gak sih. Kali aja gitu kan nanti ketika gue lagi sendiri, ketika gue habis menghadiri ke acara teman gue, menemukan someone yang mungkin aja bisa gue ajak have fun. Itu sih yang selalu gue lakuin kemanapun, dimanapun, dan pastinya kalian pun juga sama, ya nggak sih? Waktu itu gue tiba di Hotel Aston, dan gue pun langsung urus masalah check-in segala macam. Akhirnya gue pun langsung menuju kamar menggunakan lift. Semuanya seperti biasa aja sih, nggak ada something yang gimana-gimana ya. Pokoknya natural gitu aja, layaknya orang ketika datang ke hotel kayak gimana sih. Semuanya ya biasa-biasa aja gitu. Pas tiba di kamar hotel pun juga gue enjoy. Beberapa jam setelah gue check-in, ketika gue lagi santai, gue udah relax, gue udah bener-bener kayak ya you know lah, ketika udah santai kayak gitu, dan nanti juga acara jam 8 malam masih lama, gue masih ada waktu buat leyeh-leyeh gitu kan, buat ya me time sedikit lah gitu. Tiba-tiba pintu kamar hotel gue berbunyi terus. Gue kaget dong, kayak tinit gitu kan. Ini apa gitu ya? Ini bukan bunyi bel gitu. Sama sekali ini bukan bunyi bel. Gue nggak tahu itu apa gitu ya. Tapi makin lama nggak berhenti nih gitu. Gue penasaran dong, ada apa nih gitu? Ada apa nih gitu? Dari
ranjang pun langsung beranjak dan langsung ngecek ke depan, dan bener aja tuh bunyinya itu berasal dari pintu kamar hotel gue guys. Gue nggak paham ini ada apa nih gitu. Karena gue makin penasaran, akhirnya gue pun buka pintu, dan ketika buka pintu gue dikagetkan sama salah seorang cowok tinggi, perawakannya pokoknya keren lah gitu, gede gitu ya. Mungkin dia suka nge-gym, I don't know, pokoknya tinggi, dan dia lagi nempelin access card gitu ke pintu kamar hotel gue, which is itu kan salah dong. Pas gue buka dong, gue langsung lihat ke atas karena emang dia tinggi banget. Dah gue mah mungkin di dia segini kali ya tingginya, tinggi banget guys. Terus juga perawakannya emang bener-bener kayak emang blasteran gitu, dan gede banget. Jadi bukan standarnya orang Asia. Tiba-tiba gue langsung senyum kan, ya ada apa, gue bilang gitu kan. Oh sorry katanya, salah kamar katanya gitu kan. Oh iya nggak apa-apa, santai aja, gue bilang gitu kan. Yang jelas nih ya, orangnya tuh tinggi, gede, ininya brewok, pokoknya ganteng banget, rambutnya ikal, pokoknya keren banget, pakai bajunya yang ngepas gitu, celana jeans, pakai tas yang digendong gitu, dan dia itu ramah banget gitu, kayak malu gitu. Dan gue sih jujur li, first impression gue nih pas ketika ngelihat dia itu gue suka sih, interest ya. Cuman ya sudahlah, selewat aja, because ya yang namanya orang salah masuk kamar. Cuman sepintas itu udah mengalihkan perhatian gue dan pikiran gue, yang akhirnya terbayang-bayang terus siapa dia dan orang mana dia gitu kan. Kok tiba-tiba dia bisa sampai salah kamar gitu, kok bisa sih gitu kan, sampai dia akhirnya bisa salah kamar kayak gitu. Ya udahlah, setelah kayak gitu dia pun minta maaf dan berlalu. Gue pun tutup pintu lagi, dan gue pun santai-santai lagi sampai jam 6 sorean. Gue pun akhirnya prepare, mandi segala macem buat menghadiri acara temen gue ini. Sekitar jam 7-an gue pun mulai berangkat dari kamar hotel menuju ke tempat dimana acara temen gue ini berlangsung. Dan waktu itu gue udah kece banget. Ya udah, akhirnya gue pun menuju ke lift. Lalu gue pun masuk ke dalam lift. Tiba-tiba belum juga gue mau turun, ada yang neken lagi guys, otomatis kebuka lagi dong. Dan dia ini adalah si cowok blasteran Arab tadi, yang tadi itu dia udah salah masuk kamar gitu kan, dan dia tuh satu lift bareng gue. Oh my god, itu kebetulan banget yang tidak pernah gue duga-duga. Tapi kali ini dia dengan berpakaian yang sangat santai, celana pendek, kaos yang sama ngepas juga gitu kan, pokoknya relax banget dan wangi banget, fresh banget. Bener banget guys, tinggi gue sama dia nggak ada apa-apanya. Gue cuman segini gitu, dan dia tinggi banget. Dan itu ya kembali ketemu lagi, dia nyapa gue lagi, kita pun turun bersama menuju ke bawah. Itu perasaan gue deg-degan banget ya, karena ya gue sih jujur li, gue suka ya gitu, apalagi cowok-cowok blaster Arab kayak gini gitu. Gak kebayang aja sih bakal kayak gimana. Udah mukanya keren, cakep, ganteng, berewokan. Gue penasaran aja sih sama something yang lainnya gitu kan. Tiba-tiba gue coba basa-basi, dari mana mas? Gue bilang gitu kan. Oh saya dari Jakarta katanya. Oh dari Jakarta, di sini ada urusan pekerjaan, dia bilang kayak gitu. Oh begitu, masnya katanya. Kalau saya dari Subang, gue bilang gitu kan. Oh iya, mau kemana? Dia bilang kayak gitu kan. Saya mau ada acara teman saya di PPJ, gue bilang gitu. Kalau masnya, saya mau ke lobi aja sih katanya gitu. Dan nyampe lobi, lift pun terbuka. Kita pun jadi asik ngobrol guys. Dari pas keluar lift itu kita masih ngobrol guys. Berhubung gue ke PPJ menggunakan taksi online, jadi gue nunggu di lobi sama dia, ditemenin ngobrol gitu kan. Pokoknya gue tanya-tanya aja gitulah, ya setidaknya berkenalan gitu. Udah blaster, ganteng, tinggi, keren, badannya gede gitu kan. Kapan lagi gitu kan, apalagi dia seorang diri juga gitu kan. Sambil menunggu taksi online gue datang, ya kita pun bincang-bincang di lobi itu guys. Jujur sih gue waktu itu sih gak pernah menyangka kalau dia akan seramah itu. Dan gue sih berharap, malah gue gak mau datang ke acara temen gue pengen ngobrol panjang lebar sama dia. Dan
paling enggak gue pengen ya menghabiskan waktu bersama sama dia gitu kan, cuma nggak bisa kan karena gue udah ada acara sama teman gue ini. Tiba-tiba taksi online gue pun datang, ya sudah akhirnya gue pun meninggalkan dia dan menuju ke PPJ, ke acara temannya gue ini. Singkat cerita, gue pun tiba di PPJ menghadiri acara gue dan semuanya pun berjalan dengan asik, happy, have fun sampai malam. Gue pun kembali balik ke hotel jam 10:30 dari PPJ. Pas nyampe lobby, gue agak sedikit kaget juga sih. Ternyata si cowok yang tadi itu masih di lobby guys. Nggak tahu sih, mungkin dia dari pas gue turun barengan itu dia belum ke kamarnya lagi, atau emang dia udah ke kamarnya lagi terus dia turun lagi. Yang jelas itu kesempatan emas buat gue buat nyamperin dia lagi gitu kan. Terus langsung gue sapa dong, hey, gue bilang gitu. Hey, katanya, masih di sini? Iya, katanya, dia kan lagi main laptop gitu ya, kayak kerja gitu. Sorry nih ganggu, gue bilang gitu. Enggak, santai-santai, katanya. Nah setelah kayak gitu, gimana acaranya, udah kelar katanya? Udah kelar. Masih kerja aja jam segini? Iya beginilah, katanya. Mau ngopi nggak, katanya? Boleh deh. Akhirnya gue pun dipesenin kopi, lalu kita pun ngopi bareng di sana guys. Ya nemenin dia kerja sambil ngobrol-ngobrol ringan. Pokoknya gue pun bertanya-tanya tentang hal apapun tentang dia. Dan finally akhirnya gue pun tahu dia seorang yang single, terus usianya, dan memang dia seorang blasteran Arab. Semuanya akhirnya gue tahu guys. Jujur sih, sepanjang gue ngobrol sama dia, gue emang salah fokus banget sama face-nya dia yang ganteng, terus sama perawakannya yang gede, yang tebel gitu, terus juga bawahnya yang ramah, yang bener-bener kayak apa ya, berkarisma gitu loh guys. Gue traveling banget guys, sampai bener-bener gue tuh kayak dibikin gimana ya, penasaran aja gitu. Cuma kan gue nggak mungkin juga gitu, dia kan nggak tahu kalau gue jawab lagi ya masalahnya. Ya udah, intinya sih gue pengen menemani dia aja lah, daripada gue di kamar juga sendirian kan bosan gitu ya. Habis ini mau kemana, katanya? Ya gak kemana-mana sih, paling ke kamar hotel aja sih, udah malam juga, gue bilang gitu. Nggak jalan lagi nih, katanya. Enggak lah, kalau kamu, gue bilang gitu kan. Sama sih, palingnya juga di sini aja lah, ngapain katanya, kemana-mana juga udah malam, males juga, katanya, dia bilang gitu. Ya udah, kita di sini aja, kita ngobrol-ngobrol aja, gue bilang gitu kan. Gue pun sekarang beranikan diri buat bertanya ke hal-hal yang jauh lebih pribadi tentang masalah percintaannya guys. Jujur ya, gue kaget banget ketika dia itu ngasih tahu kalau dia memang tipikal orang yang cuek tentang yang namanya cinta. Dan dia orang yang gak mudah jatuh cinta dan gak pernah yang namanya gonta-ganti pacar. Tapi urusan have fun sama cewek di nomor 1, katanya. Ya iyalah, gue bilang, orang kayak lo gini gitu kan, siapa sih yang gak mau cewek-cewek? Jangan cewek-cewek, gue juga mau, gue bilang dalam hati ya. Terus tak terasa dia pun nanya-nanya masalah gue juga, kalau gue ini seorang single juga. Tapi gue belum bilang kalau gue cowok pelangi sih guys, belum bilang sama sekali, karena gue masih agak-agak gimana ya, takut lah, namanya kode etik, jangan sampai gue langsung bongkar gitu aja kan gak enak ya. Intinya sih gue hanya pengen ya chat sheet aja sama dia supaya gak boring aja gitu. Kerasa nih, kita pun ngobrol sampai jam 12 malam guys. Udah malam nih, gue bilang gitu kan. Aku ke kamar duluan ya, gue bilang gitu. Oh sama aku juga. Ya udah, akhirnya kita pun barengan juga, jalan bareng juga, dan gue berasa kayak siapanya ya, kayak adiknya, kayak anaknya. Soalnya jinjit banget gitu, tinggi banget dia gitu. Akhirnya gue pun selip lagi bareng dia, dan karena emang kita selantai ya, cuma beda kamar doang. Gue penasaran dong, emang tadi sampai salah kamar kok bisa sih? Tadi kan lagi nelpon katanya, makanya nggak fokus lihat nomor kamarnya, langsung aja tekan-tekan kayak gitu kan, sampai panik, kok nggak kebuka-buka nih gitu, pintu kenapa gitu, katanya bilang kayak gitu. Oh pantesan, makanya aku kaget tuh, tiba-tiba kok pintu bunyi-bunyi mulu, ada apa? Sini aja, katanya, kalau misalnya di sana sendirian mah, atau aku yang kesana, katanya, dia bilang kayak gitu. Ntar deh aku aja yang kesana, gue bilang gitu kan. Aku ganti pakaian dulu, gue bilang gitu kan. Oh ya udah, ditunggu ya, katanya. Oke, gue bilang gitu. Akhirnya gue pun dapat tawaran emas dari dia untuk menemui kamar hotelnya. Ya gue dengan senang hati lah, mau banget ya. Gak mungkin gue melewatkan kesempatan ini, karena jujur li ya, walaupun gue gak ngapa-ngapain pun, at least gue bisa ya punya kenalan baru lah gitu, punya kawan baru lah gitu.
Pas nyampe kamar hotel, gue ganti pakai pakaian yang santai. Udah berpakaian santai, akhirnya gue pun meninggalkan kamar hotel gue dan menuju kamarnya dia. Pas nyampe depan pintunya langsung gue tekan bel dan cukup lama juga dia ngebuka gitu kan. Kok tumben ya, dalam hati gue, apakah dia udah tidur gitu kan. Sampai berkali-kali gue tekan bel dia nggak buka juga, ya udahlah mungkin dia udah tidur kali ya. Awalnya gue udah frustasi nih, udah hopeless ya. Kayaknya gue mungkin mendingan balik aja lah, gue bilang gitu. Tiba-tiba ketika gue mau beranjak pergi nih, dibuka tuh pintu, cetrek gitu kan. Terus dia langsung, oh sini masuk katanya. Sorry lagi di kamar mandi tadi katanya. Itu gue kaget banget guys, jujur li ya. Itu gue kaget banget ketika dia buka pintu. Dia sama sekali lagi dalam keadaan yang tanpa ini. Dan tanpa yang bawah juga, which is dia hanya mengenakan celana pendek gitulah ya. Mungkin di dalam pikiran gue dia lagi BAB atau apa gitu, yang gak ngerti. Pokoknya dia lagi santai banget. Dan itu loh, bener banget guys, badannya itu bener-bener sumpah loh, keren banget, bulky banget, gempal banget. Dan dari sini sampai bawah itu semuanya penuh dengan ini. Itu bikin gue traveling guys. Pokoknya dia emang bener-bener hairy body gitu loh. Sampai gue dibikin kayak terkesima, deg-degan. Padahal masih di depan pintu nih. Sini masuk katanya. Gue pun masuk kan, karena emang sama ya tipe kamarnya gitu. Jadi gue langsung duduk aja di atas kasur guys. Setelah kayak gitu dia pun nyamperin. Gue seketika langsung diem, langsung kayak salting gitu ngelihat dia. Jujur sih waktu malam hari itu ketika gue duduk samping-sampingan sama dia, gue deg-degan banget guys, karena dia, andai aja dia tahu kalau gue ini cowok pelangi ya, dan gue menginginkan dia gitu. Aduh, itu bakal menjadi momen yang sangat spesial buat gue ya. Cuman sayangnya mungkin dia belum tahu kalau gue cowok pelangi itu. Tiba-tiba gue nggak mau diem sejenak yang nggak penting, takutnya ngebuang-buang waktu sia-sia. Akhirnya gue pun langsung bilang ke dia aja, gue puji-puji dia seperti biasa. Ke siapapun ketika gue melihat cowok yang emang gue suka itu pasti gue puji-puji gitu kan. By the way keren juga ya badannya gitu kan, tinggi, gede, udah gitu hairy. Emang beda sih kalau Blaster, gue bilang gitu. Ya beginilah katanya, tapi emang dia tuh karismatik banget guys, cool gitu, nggak bisa diajak bercanda gitu. Semuanya hairy, gue bilang gitu kan. Ya begitulah, biasalah keturunan katanya, dia bilang gitu kan. Jadi penasaran juga sih, pasti yang bukan cuma ini doang kan yang penuh dengan hairy gitu. Ya semuanya katanya, sampai bawah-bawah katanya, dia bilang gitu. Serius nih, gue bilang gitu. Ya iyalah, semua cowok kan kayak gitu katanya. Ya sih, gue bilang gitu. Nanya nih sama gue, kamu kesini nggak sama cewekmu? Apa siapa gitu, sendirian aja? Enggak sih, aku sendirian aja. Aku nggak punya cewek, gue bilang gitu kan. Loh, kenapa katanya? Kamu manis kok, cute, mungil katanya gitu kan. Dibilang mungil gue. Karena gue jujur li, gue cowok pelangi. Akhirnya gue pun bilang ke dia, belak-belakan, bodoh amat. Apapun responnya dia, atau ini cuma orang yang sepintas, yang ketemuin, yang selewat, yang nggak mungkin gue berjumpa lagi. Jadi ya akhirnya gue pun jujur bilang ke dia kalau gue ini cowok pelangi. Oh gitu ya katanya. Oke. Kenapa? Gak apa-apa kan gue bilang kayak gini, gue bilang gitu kan. Santai kok, gue orangnya open minded katanya gitu. Thank you ya, gue bilang gitu. Kalau kamu sendiri tahu nggak tentang cowok-cowok pelangi kayak gitu? Ya tau lah katanya. Aku mah orangnya santai, asik kok. Tidak pernah mengkotak-kotakan orang katanya. Penting dia baik, asik. Ya sama siapapun aku mau lah berteman katanya, dia bilang gitu. Duh, malam-malam gini enak kali ya katanya, kalau misalnya ketemu cewek ada yang bisa nemenin nih, lumayan lah gitu katanya. Kan cewek-cewek Bandung kan biasanya suka kinclong-kinclong, dia bilang gitu kan. Ya gue bilang gitu kan, cuman sayang sih gue nggak sempet nyari tadi katanya, dia bilang gitu. Kenapa nggak nyari atuh? Ya udah kemalaman juga sih katanya. Ya udah kalau gitu mah jangan sama cewek, gue bilang gitu kan. Terus sama siapa katanya? Sama aku aja kalau mau mah, gue bilang gitu kan. Itu baru pertama kali gue ngeliat dia senyum guys, karena dari awal dia cool banget ya. Emang kayak gimana nih kalau misalnya sama kamu katanya? Ya sama aja sih, jujur li, karena gue juga kan kalau misalnya di dunia pelangi ini bisa sebagai seorang ceweknya, gue bilang gitu kan. Oh gitu ya katanya. Emang
kayak gimana sih dunia pelangi itu. Gue jelaskan lah gitu kan, akhirnya dia pun paham apa yang gue mau, apa yang gue suka, dan apa yang memang bener-bener gue inginkan. Terus pertama kali lo lihat gue gimana katanya? Ada rasa-rasa dong katanya. Jujur sih ada, dia bilang gitu kan. Dia ketawa lagi gitu kan, kok bisa sih katanya. Ya bisa lah, yang namanya cowok pelangi, gue bilang gitu kan. Apalagi kamu tinggi, gede, badannya keren, terus cakep, brewok gitu kan, dan pasti yang namanya ininya juga mantep ya, kalau yang namanya belasaran Arab, gue bilang gitu. Sekarang kayak gini gimana kondisinya, kamu suka ya? Jujur sih iya, deg-degan banget, gue bilang gitu kan. Dia ketawa lagi tuh dengan apa kejujuran gue kayak gitu kan. Kok bisa sih katanya. Ya bisa lah, yang namanya cowok pelangi. Pokoknya dia tuh kayak first time gitu. Setelah gue bilang kalau gue cowok pelangi dan dia tahu kalau gue cowok pelangi, tiba-tiba dia berdiri mau ngambil remote TV sambil tangan kirinya tuh kayak ke bagian tengahnya digerak-gerakin gitu loh guys. Otomatis dong mata gue langsung fokusnya ke sana. Gue langsung bilang aja ke dia, penasaran deh kayak gimana sih gitu kan, yang namanya blasteran Arab tuh kayaknya mantep ya, bilang gitu ke dia kan. Terus dia balik badan, dengan mudahnya dia langsung kasih lihat guys, nih kayak gini katanya. Oh my god, itu kan emang dia hairy banget ya badannya, sampai bagian somethingnya pun itu gila loh, tebel banget. Dan gue ngeliat sih itu size yang bener-bener jumbo ya. Berapa orang pernah gue temuin yang memang ukurannya luar biasa, tapi ini mungkin di atasnya selevel atau 2 level lah gitu, karena gila banget gitu ya. Memang sih gue bukan hal yang pertama yang ngelihat yang kayak gini, cuman ini memang paket lengkap aja kali ya, mungkin ditambah perawakannya yang tinggi gede, terus juga orangnya ganteng gitu kan. Jadi ketika gue ngelihat somethingnya dia itu kayak oh my god gitu kan, langsung tuh gue puji-puji kan. Itu segitu tuh kan belum apa-apa ya, gue bilang gitu. Ya iyalah katanya, ini kalau udah misalnya bangkit katanya bisa-bisa nangis cewek juga katanya. Serius nih, gue bilang gitu kan. Ya iyalah katanya. Jadi penasaran deh. Dia senyum aja tuh kan. Penasaran gimana nih katanya. Ya pengen karaoke sih, pengen nyobain. Terus dia nyamperin gue kan lagi duduk di pinggiran ranjang gitu ya. Nyamperin gue, karena gue pendek, dia tinggi, jadi pas nyamperin gue itu, muka gue itu tepat banget di bagian tengahnya. Langsung tuh dia langsung nyodorin gitu aja. Ya udah nih cobain katanya gitu. Dia suruh gue buat ngelakuin karaoke. Ya gue gercep dong dengan seneng hati. Serius nih, gue bilang gitu. Iya katanya. Ya udah dong, akhirnya gue pun langsung mulai ngelakuin yang namanya karaoke gitu guys. Belum apa-apa udah kayak gitu. Dan pas pertama kali gue ngelakuin karaoke itu rasanya sih gue jujur gue suka aromanya. Walaupun belum bangkit tapi udah kelihatan banget kalau ini menjanjikan gitu kan. Beberapa detik kemudian pelan-pelan dan jelek. Itu loh size-nya guys, bukan hanya big tapi juga long. Gue gak kebayang aja sih kalau gue do something more sama dia bakal kayak gimana. Langsung dong gue bilang ke dia, oh my god mantep ya, gue bilang itu. Dia cuma senyum aja tuh. Gue lanjut lagi karaoke kan. Pokoknya lanjut karaoke, gue sekarang tahu ya mungkin sekitar 22 cm gitu. Terus ditambah juga keras banget. Gimana sih ini kalau misalnya gue sampai ngerasa ini kayak gini gitu kan. Setelah kayak gitu, jangan di sini yuk, pindah posisi katanya. Akhirnya dia pun ngajakin gue, dan sekarang posisinya adalah dia sambil rebahan. Terus setelah kayak gitu gue pun lanjut karaoke lagi dengan kondisi yang udah dalam keadaan full lah, intinya ya sama-sama full kayak dia gitu kan. Sambil begini nih, gue pun lanjut ngelakuin gitu. Itu sih mau berapa lama pun gue ngelakuin itu, gue bodo amat, pokoknya nggak peduli. Gue pengen bener-bener ngerasain banget sampai bener-bener gue seneng dan happy aja. Mau lama mau cepet bodo amat berapa lama gue ngelakuin karaoke, karena emang lama. Terus gue bilang ke dia,
Jadi penasaran kayak gimana sih kalau yang emang mau katanya, yakin nih katanya. Yakin lah, kenapa enggak, gue bilang gitu kan. Ya udah yuk katanya. Yuk, akhirnya dia pun mau. Dengan ajakan sesingkat dan simpel itu, gue langsung ke posisi yang seperti pada umumnya. Gak tau kenapa, mungkin karena emang dia punya pengalaman ngelakuin hal yang sama kayak gitu kali ya, atau gimana, gue gak pernah nanya juga sih. Intinya dia paham. Tapi waktu itu karena emang dia bilang kalau memang something yang punya dia ini ukurannya memang seperti itu, jadi dia susah pakai candy guys. Jadi dia bilang no candy katanya gitu. Ya udahlah, nggak apa-apa, kali-kali gue bilang gitu ya. Akhirnya dengan segala macam prepare yang udah gue persiapkan, dan dia pun juga udah mulai mau ngelakuinnya, finally pelan-pelan itu akhirnya dia pun mulai ngelakuinnya guys. Sumpah loh, itu susah banget, bener-bener susah banget guys, karena dia punya something yang bener-bener amazing banget guys. Sampai gue pun hampir kayak menyerah ya, dari awal pun udah gak nyaman, gue udah menyerah aja gitu kan. Cuman dia kayak kekeh, kayak maksa gitu guys, dicoba lagi, sampai udah hampir setengah, gue langsung stop, gue bilang gitu kan, karena gue emang gak sanggup ya. Tapi dia coba lagi, gue coba tarik nafas, gue relax gitu kan, sampai pada akhirnya hampir 20 menit mungkin kurang lebih ya, karena emang ini salah satu pengalaman yang amazing buat gue ya. Sampai pada akhirnya 22 cm itu finally bisa, dengan kondisi yang gue merasakan sesuatu yang jujur gak nyaman. Gue sambil kayak gimana ya, kayak berusaha untuk enjoy tapi belum menemukan enjoy gitu kan. Sementara dia masih diam aja gitu. Tak lama kemudian dia pun mulai bergerak, gue masih belum enjoy juga. Gue hampir mau bilang udah, tapi gue nggak enak ya gitu. Terus tak lama kemudian gue tarik nafas, gue relax itu kan. Belum enjoy juga, gue belum menemukan posisi yang nyaman juga, karena gue jujur itu belum menemukan something yang oke, gue suka gitu kan. Beberapa saat kemudian dia ngelakuin gerakan-gerakan cepat pelan kayak gitu kan. Akhirnya setelah mungkin beberapa saat kemudian, akhirnya gue baru bisa menemukan yang namanya relax dan juga enjoy, meskipun belum sepenuhnya gitu. Tapi paling enggak oke lah, sekarang gue bisa mulai enjoy, mulai relax, dan ininya gue pun mulai ikutan bangkit juga pelan-pelan gitu kan. Dia pokoknya setelah kayak gitu, mainnya itu bener-bener kayak tanpa ampun gitu loh guys. Gue baru tahu sih, gue pikir dia nggak akan egois ya. Mungkin dia menemukan something yang berbeda buat dia kali ya, sesuatu hal yang bikin dia seneng, bikin dia happy, bikin dia asik, makanya dia semangat dan nggak mau mendengarkan apa yang gue utarakan gitu kan. Gue bilang udah, tapi dia malah makin semangat. Gue mengeluarkan ekspresi-ekspresi yang di luar kebiasaan gue, dia makin semangat lagi. Tapi untungnya ada juga sisi dimana gue menikmatinya sih, meskipun gak sebiasanya gitu loh guys. Jujur itu pengalaman yang bener-bener bikin gue hampir bener-bener pengen udahan, sementara dia kuat banget. Sampai gue ganti-gantiin style pun gue pokoknya udah oke deh, gue pasrah gitu kan. Ada momen dimana gue ganti posisi yang ngebelakangin ke dia gitu, terus ya di situ gue hampir nangis sih ya, karena emang gak nyaman gitu. Tapi gue nggak mau melepaskan gitu aja, gimana sih, antara gak nyaman tapi gue nggak rela kalau gue harus berakhir dengan kayak gini gitu, karena gue pengen tahu kayak gimana dia bisa bener-bener enjoy dan sampai tuntas gitu kan. Gue penasaran aja, itu udah lama banget, dari awal karaoke lama, terus pas mau memulai ke do something yang itu juga lama gitu kan. Ini pun juga makin lama gitu, mau kayak gimana lagi sih gitu kan. Akhirnya setelah style yang kayak gitu, gue pun diajak ke style berikutnya. Ini sih untungnya gue dapet satu hal yang bikin gue seneng, gue pun digendong.
Ini jujur sih di luar dugaan gue kalau dia mau ngelakuin ini. Berhubung karena gue kecil, bagi dia mungkin muda, makin gimana ya, pokoknya gue udah nggak tahu lagi deh kayak gimana keadaan gue. Intinya gue udah gitu ya, udah bener-bener pasrah lah gitu ya, udah bener-bener kayak oke lah terserah lo deh gitu kan. Tapi semakin gue kayak gitu, semakin gue relax, semakin gue enjoy, semakin akhirnya gue pun menikmati endingnya guys. Awalnya gue hampir menyerah, menangis, tapi makin ke ending gue malah enjoy, malah suka gitu loh, malah bener-bener kayak jangan berhenti, dalam hati gue bilang gitu kan. Ya semua style dia lakuin, gue turutin, apapun yang dia mau gue ikutin. Ekspresi suara gue jangan ditanya lagi kayak gimana, pokoknya udah gak biasa banget suara gue ya. Begitupun juga dia sama, sampai pada akhirnya gue udah lemes banget, udah capek, tapi dia masih mantap banget. Tiba-tiba dengan kondisi waktu itu side by side gitu ya, terus dengan gerakan yang super duper cepat, untungnya side by side, jadi gue makin enjoy rasanya kalau kayak gitu. Tiba-tiba dia mengencangkan gerakannya gitu, gue pikir sih itu merupakan triknya dia seperti yang sebelumnya dia lakuin. Ternyata dia bablas guys. Dengan kondisi kayak gitu akhirnya dia pun tuntas, dan gue kaget banget pas dia menuntaskannya guys. Dengan kondisi kayak gitu, dengan style kayak gitu, dia ekspresi suaranya kenceng banget, karena emang ya you know kan dia bablas kayak gitu. Setelah kayak gitu dia kelar, karena gue belum tuntas, gue akhirnya lakuin solo sendiri supaya gue pun tuntas juga sebelum dia ngelepasinnya gitu. Dan tak lama kemudian akhirnya gue pun menuntaskan juga, akhirnya gue tuntas juga gitu kan. Gue lemes dan kondisinya ininya dia masih dalam keadaan mantep banget. Lalu gue pun langsung buru-buru ke kamar mandi untuk clean up. Pas gue lihat sih, oh my god, banyak banget. Setelah kayak gitu dia pun clean up, terus dia langsung bilang gimana katanya, ampun, gue bilang gitu. Pokoknya satu kata, ampun. Kok ampun sih katanya? Iya sih ampun, tapi mantap, gue bilang gitu. Dia senyum aja. Emang sih kamu termasuk yang hebat katanya, meskipun kamu cowok pelangi tapi bisalah katanya. Malah aku salut loh, kebanyakan cewek aja suka menyerah katanya, tapi kamu mantep ya sampai bener-bener bisa bikin aku sampai tuntas kayak gini. Lama loh dari awal katanya. Iya ya, gue bilang gitu. Pokoknya mantep deh katanya, kamu juga hebat katanya. Dalam hati gue ya, hebat apanya awal-awal kayak gitu rasanya. Gue sampai nangis-nangis dulu bilang gitu kan dalam hati gue ya. Nah kayak gitu karena udah waktu, udah dini hari banget, gue juga udah capek banget, dan aduh setelahnya itu kayak gimana sih rasanya ya, pokoknya kayak gitulah. Akhirnya gue pun putusin buat kembali ke kamar gue, terus dia pun kayaknya mau istirahat gitu ya. Lalu kita pun pamitan guys. Itu guys pengalaman gue bertemu dengan cowok blasteran Arab kali ini yang bener-bener amazing banget, yang bener-bener bikin gue kewalahan. Semoga kalian terhibur dengan pengalaman gue kali ini ya. Jangan lupa like, comment, subscribe, plus nyalakan tombol loncengnya. Kalau begitu gue Kim pamit dulu. Thank you for watching and see you next time.